Anda kembali di iNews Today, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Pram Senjaya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Di segmen ini ada semburan api dan lumpur panas berbau belerang di lahan pertanian warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini katanya semakin meluas. Ya, dari peninjauan lokasi, petugas memastikan titik semburan meluas dan terdapat sejumlah titik baru namun masih dalam kategori aman. Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution bersama pihak perusahaan geotermal PT SMGP meninjau lokasi titik semburan lumpur panas di Desa Roburan, Dolok, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di lokasi, petugas mendapati salah satu titik semburan lumpur semakin membesar dan terdapat sejumlah titik semburan baru. Meski begitu, semburan lumpur panas ini belum begitu membahayakan karena radius lokasi permukiman dengan titik semburan masih cukup jauh. Hanya saja, sebagian warga kini tak bisa beraktivitas ke kebun karena kebun mereka berdekatan dengan titik semburan lumpur panas. Semburan lumpur panas ini diduga terjadi secara alamiah akibat patahan bumi. Kondisi ini sebenarnya sudah lama ada, bahkan tadi saya sempat berwawancara dengan salah satu pemilik lahan yang berbatasan dengan punya SMGP. Dia bilang di akhir 2017 sudah muncul asap maupun air kecil-kecil. Nah, berdasarkan informasi itu saya diskusi dengan Pak Ali bahwa memang jalurnya adalah jalur patahan, ya. Jalur patahan itu ya kapan saja bisa timbul, bisa muncul lubang-lubang yang mengeluarkan air beserta asap, ya. Guna meyakinkan keamanan warga, Pemkab Mandailing Natal masih menunggu kajian resmi dari Kementerian SDM yang akan lakukan pengecekan di lokasi dalam waktu dekat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Bantul diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Nah, ini pemirsa, tanah yang hendak diwariskan kepada anak-anaknya tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain yang tak dikenal dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman. Kok bisa ya, Pram? Seorang lansia bernama Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat dirinya hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Mirisnya, sertifikat itu menjadi jaminan di sebuah bank. Permasalahan ini berawal pada tahun 2020. Kala itu tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun belakangan sisa tanah yang ia miliki pun berubah nama pada sertifikatnya. Hingga akhirnya Mbah Tupon dan keluarganya didatangi pihak bank terkait gagal bayar pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama seseorang di alamatnya. Selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Sementara itu warga sekitar dan relawan ramai-ramai membuat petisi untuk mengawal kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ini. Selain itu, kasus ini pun sudah sampai ke kementerian terkait ATR BPN, namun pihak kementerian belum memberikan penjelasan terkait kasus ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Ya, semoga segera ada kejelasan dan kasusnya bisa segera tuntas ya, Pram. Karena suka diketahui juga pemirsa, Mbah Tupon ini juga buta huruf pemirsa. Jadi ketika itu diduga ada orang yang memanfaatkan situasi kekurangan Mbah Tupon ini, tapi disalahgunakan dengan mengambil lahan Mbah Tupon punya. Semoga ini juga kasus segera tuntas seperti Safa bilang, ada keadilan ya, nggak tumpul ke bawah tapi tajam ke atas pemirsa. Betul, ini juga pentingnya kepemilikan surat-surat tanah ya, dan juga pendampingan dalam pengurusannya agar tidak menjadi korban mafia tanah seperti Mbah Tupon ini. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Ya, bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pram dan pemirsa, wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa ini memang kembali diperbincangkan. Benar sekali pemirsa, namun menurut Wakil Wali Kota Solo hal itu masih dibicarakan. Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana kota Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa sih? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum